نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah Jalla Dzikruhu, pada pagi hari yang cerah ini kita akan melanjutkan kajian mengenai kitab Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Dan pada pertemuan yang kedua, saya telah membahas pasal yang ke-7 dengan judul Syarah Penjelasan dari Kaidah Ilmiah Lau kana khairan lasabaquna ilaih, halaman 79. Ada beberapa catatan ilmiah dari penjelasan apa yang dimaksud dengan lau kana khairan lasabaquna ilaih. Pada pertemuan yang kedua, saya telah menjelaskan sampai poin ke-6, yakni para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka berselisih tentang sesuatu masalah apa saja yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, maka mereka mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan bahawa
sikap dan cara beragama mereka tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Dan pada poin yang ketujuh, halaman 115, perselisihan yang terjadi di antara mereka tidak sampai membuat mereka bercerai, berpecah belah di dalam manhaj, cara beragama dan akidah. Yang dimaksud usul, dasar-dasar dari akidah. Apalagi sampai membuat mereka saling menyesatkan dan mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Dan hal itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah hidup dan kehidupan mereka selama 1 abad. Masa sahabat, kalau dimulai dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriah, maka 1 abad berjalan sampai pada tahun 111 Hijriyah. Dari tahun 11 sampai 111 Hijriyah, abad pertama, dan memasuki awal abad kedua, disitulah kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang sangat menarik perhatian kita, kalaupun mereka berselisih, maka perselisihan itu tidak sampai membuat mereka bersekte, berpuak, bercerai, berpecah belah, sehingga saling menyesatkan atau mungkin saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Tidak terjadi. Kecuali cerita-cerita bohong yang disandarkan kepada mereka oleh sebagian manusia, khususnya cerita-cerita yang datang dari Rafidah, Syiah, sekte yang mengatasnamakan Islam padahal bukan Islam, telah begitu banyak membuat kebohongan besar atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada 300 ribuan hadis palsu yang dibuat oleh Syiah atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikian juga cerita-cerita bohong yang dibuat oleh mereka atas nama para sahabat, seperti atas nama Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali dan lain-lain. Mereka menciptakan kebohongan-kebohongan
yang seolah-olah kehidupan para sahabat itu sesama mereka terjadi kekacauan, penyimpangan dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan memang di antara keyakinan Syiah, mereka meyakini bahawa para sahabat telah murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka cerita kehidupan para sahabat dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Saya jelaskan pada halaman 116. Yang pertama, riwayat-riwayat palsu yang disandarkan kepada mereka. Dan ini jelas tidak boleh kita jadikan pegangan. Bagian yang kedua, riwayat-riwayat yang sah. Riwayatnya secara ilmu riwayat dan dirayah, tashih dan tad'if, pensahihan dan pendaifan riwayat sah, berkisar di antara sahih atau hasan, tetapi maknanya telah diubah. Mereka mengubah maknanya, melakukan tahrif, perubahan. Dan tentu harus kita kembalikan kepada makna yang asli, makna yang benar. Bagian yang ketiga, riwayat-riwayat yang sah, sahih atau sekurang-kurangnya hasan, tetapi telah dimasuki dengan tambahan-tambahan palsu atas nama mereka. Ada tambahan-tambahan dari riwayat yang sah, dan tentunya tambahan-tambahan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dipakai. Nah, ketiga riwayat ini beredar di sebagian kitab, khususnya kutubut tarikh, kitab-kitab tarikh. Kalau riwayat tersebut tidak mempunyai sanad, maka akan mudah ditolak. Karena tidak dinamakan riwayat tanpa adanya sanad, jalur yang menjelaskan jalannya orang-orang yang meriwayatkan itu. Kalau ia mempunyai sanad, dan ini yang terbanyak, maka para ahli hadis memeriksanya, mana yang sah dan mana yang tidak. Bagi penulis yang tidak memiliki kemampuan hadis, maka dia akan menulis apa adanya. Seperti tulisan Abul A'la Al-Maududi, salah seorang tokoh dari Ikhwanul Muslimin, dalam kitabnya Khilafah, atau telah diterjemahkan dengan judul Khilafah dan Kerajaan dan Khilafah. Tanpa ada koreksi, kritikan ilmiah terhadap riwayat-riwayat tersebut, dan tanpa memulangkan kepada riwayat yang sah, kepada riwayat yang sahih,
dan mengembalikan kepada makna aslinya, dan mengurangi, yakni tidak memakai tambahan-tambahan yang ditambahi orang sehingga merubah wajah yang aslinya. Kalau kita hanya membatasi pada riwayat yang sah saja, maka perselisihan yang terjadi di antara mereka tidak keluar dari dua sebab yang asasi. Perhatikan halaman 116. Sebab pertama, sifat dan tabiat manusia yang memang suka berselisih. Sebab yang kedua, berbeda atau berlebih kurang tingkat berfikir dan keilmuan di antara mereka di dalam berijtihad tentang sesuatu masalah. Ini dua sebab yang asasi. Atas dasar dua sebab ini, maka terjadi perselisihan. Tetapi tidak keluar dari perselisihan ilmiah, ijtihadiyah. Dari sini kita mengetahui, dan sangat menarik sekali, cara beragama para sahabat yang merupakan kaidah pembeda antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Lihat halaman 117. Kaidah pembeda ini. Yang pertama, bahwa para sahabat tidak pernah mengajak kepada perselisihan kecuali karena terpaksa, yaitu karena dua sebab tadi. Sifat dan tabiat manusia dan tingkat keilmuan seseorang berbeda dan berlebih kurang. Mereka pada asalnya tidak mengajak, tidak menyeru kepada perselisihan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka al-jamaah. Ketika beliau menjelaskan bahwa umat beliau akan berpecah belah, berselisih menjadi 73 firqah, yang 72 terancam nar, api neraka, dan yang satu dijanjikan jannah. Yang satu ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah al-jamaah, yaitu para sahabat. Mereka bersatu. Adapun ahli bid'ah dan ahli perpecahan, mereka selalu mengajak kepada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan berkepanjangan.
Karena hukum asal dari manhaj, sikap dan cara beragama mereka adalah berpecah belah dan berselisih. Hukum asal ini ketika mereka keluar dari jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kaidah yang kedua, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat adalah tegak dengan ilmu dan keadilan. Mereka tidak akan berbicara tanpa ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka mereka diam. Mereka berbicara dengan ilmu mereka, tegak dengan ilmu dan keadilan, bukan dengan kejahilan dan hawa nafsu. Adapun ahli bid'ah, perselisihan mereka dibangun atas dasar kejahilan dan mengikuti hawa nafsu. Nabi SAW telah memberitahukan kesesatan Khawarij. Pertama, mereka bodoh, sufahaul ahlam. Bodoh. Sufaha bentuk jamak dari safih, yang maknanya adalah orang yang jahil, bodoh, yang lemah akalnya, orang yang tidak tahu mana-mana yang maslahat dan mana-mana yang mudarat, membahayakan. Nabi SAW telah mengatakan Khawarij sebagai wakil dari seluruh ahli bid'ah. Mereka adalah sufahaul ahlam. Mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membacakan Al-Quran, tetapi bacaan tersebut tidak melewati tenggorokan mereka. Maknanya tidak ada pemahaman. Mereka tidak paham. Ini menunjukkan asas dari ahli bid'ah adalah jahil, kebodohan. Yang kedua, Nabi SAW juga mengatakan tentang Khawarij. Ini dalam hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan bertebaran di kitab-kitab hadis, bahwa mereka membunuhi kaum muslimin. Ini adalah kezaliman besar. Dan juga manhaj mereka mengkafirkan yang selain dari mereka. Ini kaidah yang kedua, kaidah pembeda. Para sahabat ini sebagai pembeda antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah, manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Kaidah yang ketiga, mereka para sahabat selalu merujuk kepada kebenaran jika ternyata salah atau keliru, dan sangat jauh mereka dari kejumutan buta dan keta'assuban. Ta'assub
yang pada intinya adalah menolak kebenaran ketika kebenaran itu telah sampai kepadanya. Karena mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ahlus Sunnah, tidak maksum. Para sahabat tidak maksum. Orang per orangnya tidak maksum. Tapi jamaah mereka maksum. Manhaj mereka maksum. Kelompok mereka maksum. Firqah mereka maksum. Tapi orang per orangnya tidak. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa jemaah para sahabat secara keseluruhannya maksum? Manhaj mereka hak. Nabi SAW menyatakan, al-jamaah ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Tetapi orang per orangnya tidak ada yang terbebas dan terlepas dari salah dan dosa. Adapun ahli bid'ah, maka mereka berdiri tegak di atas kejubutan dan ta'assub, yang pada hakikatnya mereka menolak kebenaran setelah kebenaran itu datang. Ini perbedaan yang sangat mendasar antara cara beragama para sahabat dan yang selain mereka. Kaidah yang keempat, perselisihan yang terjadi di antara mereka para sahabat tidak sampai saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Adapun ahli bid'ah, perselisihan mereka akan membawa mereka untuk saling laknat dan mengkafirkan satu dengan yang lainnya, walaupun sesama mereka. Kaidah yang kelima, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat tidak sampai membuat mereka bercerai berpecah belah di dalam persatuan yang hak, di dalam kebenaran, sehingga mereka tidak berfirqah-firqah yang setiap firqahnya mempunyai nama sendiri atas nama agama. Mereka mengajak manusia kepada firqahnya. Tidak. Adapun ahli bid'ah, perselisihan mereka pasti membuat mereka berpecah belah sampai berfirqah-firqah, dan setiap firqah mempunyai nama sendiri. Dan mereka mengatasnamakan agama Allah, dan dakwah mereka ditegakkan atas dasar kelompoknya, mengajak manusia kepada kelompoknya. Padahal dakwah itu harus tegak atas dasar ad-da'wah ilallah, bukan atas dasar hizibnya. Mereka ahli bid'ah menegakkan al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri atau asas permusuhan atas dasar kelompoknya. Dan mereka membuat nama-nama sendiri.
Kaidah yang keenam, para sahabat tadi mereka berselisih tapi tidak pernah keluar dari kebenaran. Yang kelima tadi. Yang keenam, ini sangat menarik sekali, bahwa mereka tidak pernah berselisih di dalam usul akidah, bukan furu' akidah. Misalnya saya beri contoh, usul akidah, Isra dan Mi'raj itu usul akidah. Di antara furu' akidah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj melihat Allah secara langsung atau tidak? Sebagian sahabat berselisih. Itu cabang dari usul, dari dasar akidah yang besar mengenai Isra dan Mi'raj. Mengenai usul akidah dan manhaj, sikap dan cara beragama yang benar, mereka tidak pernah berselisih. Bersatu padu mereka. Jadi ketika mereka telah berada di atas kebenaran, mengikuti dakwah Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam, maka kalau terjadi perselisihan, mereka tidak keluar dari kebenaran itu. Mereka tidak bergeser dari kebenaran kepada kesesatan. Tidak. Dan kalau terjadi perselisihan, maka perselisihan mereka bukan mengenai masalah manhaj yang telah mereka ijma'kan sebagaimana telah saya bahas pada pertemuan yang kedua, dan juga mengenai usul akidah. Oleh karena itu mereka sepakat, tidak pernah berselisih, bahwa Allah zatnya di atas langit, di atas arsy, dia istiwa yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian Allah. Tidak ada seorang pun sahabat yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Dan tentu ini telah bergeser, telah berpindah dari kebenaran kepada kesesatan, dan telah menyimpang dari akidah yang sangat agung dan sangat besar ini tentang sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah disifatkan dengan al-ulu, dan sifat perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah disifatkan dengan istiwa 'alal 'arsy. Itulah para sahabat di dalam berselisih sesama mereka. Itu poin yang ke-7. Yang ke-8, halaman 119. Mereka, yakni para sahabat, adalah ulama'nya umat ini. Atas persaksian besar, yakni mereka telah dinyatakan berilmu oleh Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ard, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam surat Muhammad ayat 6, ayat 16.
Perhatikan baik-baik ayat yang mulia ini. Wa minhum, dan di antara mereka. Mereka di sini adalah orang-orang munafik yang turut hadir di majelis Rasulullah SAW bersama para sahabat. Dan di antara mereka may yastami'u ilaika, ada yang mendengar perkataanmu. Karena hadir di majelis Rasulullah SAW, mereka mendengar perkataan sabda-sabda beliau, atau beliau menyampaikan wahyu Allah Jalla Dzikruhu. Hatta idza kharaju min indika, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, majelis telah selesai, para sahabat keluar, mereka pun keluar. Qalu, mereka berkata, orang-orang munafik berkata dengan nada mengejek, mengolok-olok, pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh. Tapi maksudnya adalah istihza, mengolok-olok Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka berkata kepada siapa? Lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang telah diberi ilmu. Itu sahabat-sahabat Nabi SAW wa radhiyallahu anhum jami'an. Perhatikan, Allah langsung mentazkiyah, menyatakan secara terang-terangan di atas persaksian yang besar bahwa para sahabat adalah utul ilma, orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yakni ilmu din, Allah yang memberikannya. Oleh karena itu kata ulama, orang alim berilmu harus juga disaksikan kealimannya oleh orang yang berilmu, pertama, dan kedua, dia melihat dirinya bahwa dia berilmu. Jika tidak disaksikan keilmuannya oleh orang yang berilmu juga, maka dianggap dia tidak berilmu. Alangkah banyaknya sekarang orang-orang yang dianggap tidak berilmu karena tidak disaksikan keilmuannya oleh orang-orang yang berilmu, yang telah tampil dan diustadkan oleh sebagian manusia, bukan dari orang-orang yang berilmu, tapi dari orang-orang yang tidak berilmu, dari umumnya kaum muslimin. Diangkat sebagai dai, diangkat sebagai ustaz, padahal tidak ada seorang pun berilmu menyaksikan keilmuannya bahwa dia berilmu. Ini asas di dalam Islam tentang ilmu dan berilmu. Rabbuna Jalla sana'uhu mengatakan tentang para sahabat, utul ilma, orang-orang munafik setelah keluar dari majelis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam,
Mereka bertanya, pura-pura tidak paham, pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Kepada siapa? Kepada para sahabat yang Allah katakan utul ilmah. Orang-orang yang telah diberi ilmu. Apa pertanyaan orang-orang munafik kepada para sahabat? Madza qala anifan? Madza qala anifan? Apa sih yang dikatakannya tadi? Pura-pura enggak tahu. Apa yang dikatakannya tadi? Tadi dia mengatakan apa? Padahal perkataan Nabi jelas, terang dan nyata. Maksud orang-orang munafikun ingin mengolok, mengejek Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah katakan ulaika alladhina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal kebenaran telah tampak di hadapan mereka. Ayat yang mulia ini bersama ayat-ayat yang lain dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para sahabat utul ilm, orang-orang yang berilmu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, halaman 120, mereka adalah sebaik-baik umat dan generasi terbaik dari umat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan, yakni ditampakkan, dipertontonkan kepada siapa? Kepada manusia. Ini para sahabat. Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada orang yang beriman di permukaan bumi ini kecuali para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tabi'in dan orang-orang selanjutnya akan masuk ke dalam ayat yang mulia ini ketika mereka mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang Allah puji di dalam ayat yang mulia ini. Puji dengan sebesar-besar pujian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang sifat di antara sifat mereka ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, wa tu'minuna billah. Dan kamu beriman kepada Allah. Dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh jamaah para sahabat dan dikeluarkan oleh para imam ahli hadis seperti Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zaman atau di masa aku, di zamanku atau di masaku. Para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas,
sebaik-baik manusia, yakni sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada manusia yang paling baik selain dari para sahabat. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka tabi'in, yang hidup di zaman sahabat, yang bermanhaj dengan manhaj sahabat, yang mengikuti sahabat dengan penuh kebaikan, bi ihsan. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka tabi'ut tabi'in, yang hidup di masa tabi'in dan mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Inilah 3 generasi terbaik dari umat ini yang kita kenal dengan nama kaum salaf, orang yang mendahului kita pada umur, pada keimanan, pada keutamaan. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka di dalam manhaj dan akidah yang hak, maka mereka adalah salafiyun dari zaman ke zaman sampai pada hari ini, di timur dan di barat bumi, dari orang alim sampai orang-orang awam. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Yang ke-10, mereka, yakni mereka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, telah mendapat keridhaan Rabbul Alamin. Allah meridai keislaman, keimanan, amal mereka, ilmu mereka, perjuangan mereka, dan apa yang ada pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam keimanan mereka, dalam hati mereka, dan tertuang dalam perkataan dan perbuatan mereka. Tidak ada nifaq di dalam hati mereka sedikit pun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ." Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, yang terdahulu, yang terdahulu, yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang muhajirin wal ansar. Huruf min di sini min libayanil jinsi, bukan min tab'id. Bentuknya sebagian, bukan seperti dikatakan oleh sebagian ahli bid'ah untuk menyatakan bahwa hanya sebagian sahabat. Karena kalau min di sini min li tab'id, yang maksudnya sebagian, yakni di antara al-muhajirin wal ansar, tidak mencakup secara keseluruhan. Maksud mereka sebagian sahabat adalah murtad, kafir, sebagian lagi tidak. Ini mazhabnya Syiah Rafidah. Min, huruf min di sini min libayanil jins, untuk memberikan penjelasan tentang jenis yang disebutkan was-sabiqunal awwalun. Siapa yang dimaksud was-sabiqunal awwalun? Yaitu secara keseluruhannya, bukan sebagian, al-muhajirin wal ansar.
Sama seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Yaitu ahlul kitab. Huruf min di situ adalah min libayanil jins, untuk memberikan penjelasan tentang jenis yang disebutkan. Siapa orang yang kafir di situ? Ahlul kitab secara keseluruhannya. Bukan min litab'id sebagaimana dikatakan oleh kaum liberal yang ingin menunjukkan bahwa sebagian ahlul kitab beriman walaupun tetap dalam agama mereka. Ini adalah kesesatan. Sama seperti ini, minal muhajirin wal ansar, as-sabiqun al-awwalun, yaitu minal muhajirin wal ansar secara keseluruhannya, tidak sebagian. Semua al-muhajirin wal ansar itu adalah as-sabiqun al-awwalun, dinisbahkan dengan manusia yang datang sesudah mereka, tabi'in. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin wal ansar harus dengan kebaikan, dengan benar, manhajnya lurus, tidak mengatasnamakan manhaj sahabat, nama, tetapi hakikatnya manhajnya sesat. Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Waradu anhu, dan mereka redha pada Allah. Dan Allah telah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai. Mengalir sungai-sungai itu di dalam surga itu. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga-surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Yang ke-11, halaman 123. Para sahabat adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah dan dakwah beliau. Rasulullah SAW mempercayai para sahabat sebagai penyambung lisan beliau untuk menyampaikan risalah dan dakwah beliau kepada umat manusia. Beliau memerintahkan para sahabat pada hajjatul wada, haji perpisahan, yang dihadiri oleh hampir seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, ingatlah, hendaklah orang-orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu pada hari ini, pada hajjatul wada ini, menyampaikan tabligh kepada orang yang tidak hadir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Kemudian saya menjelaskan beberapa
faedah dari hadis yang mulia ini. Di antaranya bahwa para sahabat telah ditakdil, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah di banyak ayat, sebagiannya tadi telah kita baca. Demikian juga Rasulullah SAW di banyak hadis. Oleh karena itu Ahlus Sunnah dengan tegas dan penuh dengan keyakinan mengatakan bahwa seluruh para sahabat adalah al-udul, adil, thiqat, orang-orang terpercaya yang dipercaya oleh Allah dan Rasulnya, orang-orang yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tablighud din, menyampaikan agama ini, menyampaikan risalah beliau, menyampaikan dakwah beliau kepada umat manusia. Oleh karena itu tidak ada yang mencela para sahabat, menghinakan mereka, merendahkan mereka, kecuali 3 golongan manusia nanti akan kita bahas. Yang ke-12 yang masuk dalam penjelasan dari law kana khairan lasabaquna ilaih. Dan mengapa kita harus mengikuti manhaj para sahabat? Mengapa? Ini harus ada ta'sil, harus ditegakkan dalil dan juga tafsil terperinci. Yang ke-12, Rasulullah SAW telah melarang mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Beliau dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Larangan mencaci maki, karena mencaci maki para sahabat berarti tuduhan terhadap Islam. Mencaci maki para sahabat berarti dengan sendirinya membatalkan apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang dibawa oleh para sahabat? Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat menyampaikan 2 wasiat Rasulullah SAW itu, seperti yang pernah kita bahas. Maka mencaci maki para sahabat secara keseluruhannya, seluruh para sahabat dicaci maki, direndahkan, bahkan sampai dikafirkan, seperti perkataan dan perbuatan orang-orang Rafidhah. Maka ijma' ulama, orang yang mencaci maki seluruh para sahabat, merendahkan mereka, dia keluar dari Islam setelah ditegakkan hujjah, kafir. Karena dengan sendirinya ketika Allah Rabbul Alamin dengan tegas mengatakan bahwa para sahabat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, mereka mengatakan bahwa para sahabat adalah sejelek-jelek manusia, berarti membantah langsung firman Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan ini jelas bukan Islam, bukan datang dari Islam, dan bukan ajaran Islam. Bahkan ini sab terdepan musuhnya Islam. Dan ini adalah keyakinan Rafidhah Syiah.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban." Kalau salah seorang kamu menginfakkan emas seperti gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, niscaya tidak akan dapat mencapai derajat mereka satu mud dan tidak juga setengah mud. Satu mud itu 2 telapak tangan orang dewasa sedang. Tidak akan mencapai derajat segini. Segini pun tidak setengahnya. Alangkah besarnya derajat para sahabat ridwanullah alaihim di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Itu pasal yang ke-7. Pasal yang ke-8 pada halaman 127, keadilan para sahabat. Tadi telah kita bicarakan bahwa para sahabat semuanya udul, tidak perlu diperiksa lagi. Kalau selain para sahabat diperiksa riwayatnya, diperiksa orangnya, bagaimana agamanya, bagaimana ilmunya dan seterusnya. Tetapi para sahabat thiqatun, langsung dita'dil, dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, perlukah diperiksa lagi? Jawabnya tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada yang mencaci maki, yang membenci, yang marah, bahkan yang mengkafirkan para sahabat, kecuali 3 golongan manusia. Golongan yang pertama, orang-orang munafik. Mereka mengatakan para sahabat itu orang-orang yang bodoh. Allah tabaraka wa ta'ala membela para sahabat, menyatakan bahwa orang-orang munafiklah yang sebenarnya orang-orang yang bodoh. Firman Allah, "Wa idza qila lahum," dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, "Aminu," berimanlah kamu, "kama amanan nas," sebagaimana manusia telah beriman. Siapa manusia di sini? Jawabnya adalah para sahabat, karena tidak ada manusia yang beriman ketika itu selain dari para sahabat. Maka ayat ini salah satu ayat yang besar yang menjadi hujjah mengapa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan orang-orang munafik agar mereka beriman sebagaimana keimanannya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Qalu, mereka menjawab, "Anu'minu kama amana as-sufaha?" Patutkah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh? Mereka menuduh para sahabat sufaha. Allah pencipta para sahabat membela para sahabat. Maka siapa yang memusuhi para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, dia akan berhadapan dengan pencipta para sahabat, Allah Rabbul Alamin.
Oleh karena itu tidak sedikit dari orang-orang yang dirubah mukanya menjadi babi di masa hidupnya atau ketika matinya, sebagai orang-orang yang memusuhi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sehingga sampai salah seorang ulama menyusun sebuah kitab khusus menjelaskan orang-orang yang mencaci maki, yang membenci para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat, dirubah mukanya oleh Allah menjadi khinzir, babi. Berubah mukanya itu. Karena para sahabat yang menyertai Nabi, yang Allah puji mereka, Allah katakan khairun nas, Nabi SAW katakan khairun nas, Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya merekalah yang sebenar-benarnya sufaha, tetapi mereka tidak tahu. Orang-orang munafik dan orang-orang yang mengikuti cara-cara kemunafikan, alangkah banyaknya pada zaman sekarang ini, khususnya pada hari-hari ini. Orang-orang sufaha yang mengikuti perjalanan orang-orang munafikun. Ini golongan pertama. Golongan kedua, orang-orang kafir. Keberadaan para sahabat membuat mereka jengkel, membuat mereka marah. Karena para sahabat menegakkan Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang kafirin. Perhatikan ayatnya. Halaman 129 dan 130. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walaupun sebagian manusia mengingkarinya, dia telah disaksikan oleh Rabbus samawati wal ard, Allah Rabbul alamin, yang mengatakan Muhammadur Rasulullah, dan bukti ilmiahnya, nakliyah, akliyah, tidak bisa diingkari oleh seorang pun manusia. Kalau dia tegak dengan ikhlas untuk mencari kebenaran, kemudian dia berpikir tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dengan izin Allah dia akan menemukan kebenaran bahwa beliau adalah memang utusan Allah, membawa risalah Allah, Nabi yang terakhir yang dikabarkan di dalam Taurat dan Injil, dan tertulis nama dan sifat-sifatnya bersama orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tetapi kesombongan dan menutup mata lahir dan hati, telinga dari mendengar kebenaran, dan mereka tidak tegak di atas kebenaran, tidak ikhlas untuk meneliti, berpikir, mencari tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian besar Allah tabaraka wa taala bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, tidak dapat tidak.
Dan sampai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun manusia yang sanggup mengingkarinya dengan ilmu, dengan bukti ilmiah, kecuali kejahilan, kecuali kesombongan, kecuali tuduhan-tuduhan yang tidak ada artinya, yang patut dilempar, dibuang ke tong sampah. Karena bukti kenabian dan kerasulan beliau di alam semesta ini, dan orang-orang yang menyertai beliau, para sahabat. Pujian besar Allah kepada para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, tegas. Tidak ada toleransi dalam din. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, Allah katakan, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Kamu lihat, engkau lihat mereka ruku, sujud, mencari karunia dari Allah dan keredoannya. Allah buka hati para sahabat di hadapan seluruh umat manusia. Siapa sebenarnya para sahabat yang ribuan tahun yang lalu telah tertulis sifat mereka di Taurat dan Injil sebelum mereka lahir ke dunia yang fana, terlaknat dan rusak ini? Allah pertontonkan keikhlasan mereka. Hati kita tertutup, tidak Allah buka, hanya Allah yang tahu, dan kemudian kita tahu. Bagaimana kalau Allah buka hati-hati kita? Ada hati-hati yang dipenuhi dengan kesombongan, ada hati-hati yang ria, ada hati-hati yang tidak ikhlas. Ya subhanallah. Para sahabat Allah buka, perlihatkan kepada manusia, ini hati-hati pendamping yang menyertai Muhammad Rasulullah. Apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ikhlas hati, bersih hati. Allahu Akbar. Para sahabat orang mulia, orang besar yang disebut di alam sana, yang sebagian malaikat malu kepada sebagian sahabat, sebagian lagi didatangi, disalami oleh para malaikat. Orang mulia, orang besar yang menyertai Nabi yang terakhir, yang membawa risalah yang kamil, yang sempurna untuk hidup dan kehidupan manusia, kemaslahatan, kebahagiaan, kesenangan mereka bagi dunia dan akhirat mereka. Tidak ada risalah yang sebesar, semulia, selengkap Islam. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak tanda-tanda mereka di muka mereka karena bekas sujud, nampak ketawaduan, kekhusyuan mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan di dalam Injil. Kemudian Allah jelaskan kekuatan mereka, tumbuh dari kecil dan terus menjadi kokoh dan kuat sekali, sehingga liyaghidha bihimul kuffar, membuat marah orang-orang kuffar. Maka Imam Malik mengatakan yang disetujui oleh para sahabat, man ghadha as-sahaba fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini, karena tidak ada yang marah kepada para sahabat selain orang-orang kufar, dan Allah menjanjikan kepada mereka semuanya adalah maghfirah wa ajran 'azimah, ampunan dan ganjaran yang besar.
yaitu jannah. Secara umum seluruh para sahabat telah dijamin jannah. Ada beberapa orang yang langsung ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Golongan yang ketiga yang marah kepada para sahabat, yang membenci para sahabat adalah Syiah, berkumpul kepada Syiah. Nifaknya orang munafik, kufurnya orang kufur, segala sesuatunya ada pada Syiah. Karena perjuangan mereka, agama mereka tegak untuk membatalkan Islam dan membatalkan Nabi Islam, membatalkan pembawa risalah Islam, penyampai risalah Islam, penyambung lisan Nabi mereka, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita istirahat sejenak, beberapa menit nanti kita lanjutkan lagi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita melanjutkan pasal yang ke-9 dengan judul Manhaj Sahabat, pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Halaman 135. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah mengatakan, man adala an madahibis sahabati wat tabi'ina wat tafsirihim إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله. Barang siapa yang berpaling dari mazhab sahabat, mazhab yang dimaksud di sini manhaj, barang siapa yang berpaling dari mazhab sahabat dan tabi'in dan tafsir mereka kepada yang menyelisihinya, maka dia telah salah, bahkan sebagai ahli bid'ah, mubtadi'. Yani orang yang menyimpang dari manhaj para sahabat, maka berada di atas kesalahan dan sebagai ahli bid'ah. Karena sesungguhnya mereka itu, para sahabat dan tabi'in, lebih mengetahui tentang tafsir Quran dan maknanya, sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa kebenaran itu. Dan perjalanan tarikh telah membuktikannya.
ada beberapa firqah sesat, bahkan sebagiannya telah keluar dari Islam, yang mereka muncul pada zaman sahabat. Firqah pertama, Khawarij. Kemunculannya telah diberitahukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan banyak sabda beliau yang menjelaskan tentang Khawarij. Khawarij berhadapan dengan sahabat, dan manhaj mereka, sikap dan cara beragama mereka jelas berbeda. Khawarij mengkafirkan para sahabat saat itu. Para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Nah, disinilah letak keadilan para sahabat dan tegaknya mereka dengan ilmu, dan kejahilan Khawarij dan kezaliman mereka. Firqah yang kedua, Syiah atau Rafidah, yang mengatasnamakan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Khawarij, kesesatan mereka disebabkan kejahilan mereka, maka Syiah kemunculannya bukan disebabkan semata-mata karena kejahilan, tetapi asasnya adalah an-nifaq, kemunafikan, karena ia dibuat oleh seorang zindiq munafik yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang tinggal di Yaman kemudian ke Madinah dan pura-pura masuk Islam, dan dengan tujuan untuk merusak Islam dari dalam, kemudian ia membuat agama atas nama ahli bait. Maka kemunculan Syiah Rafidah bukan semata-mata disebabkan karena kejahilan dan kesesatan, tetapi karena kemunafikan. Beda dengan Khawarij. Ini berhadapan juga dengan sahabat, dan sangat ditentang oleh pemuka ahli bait saat itu, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama anak-anaknya radhiyallahu anhum. Firqah yang ketiga, Qadariyah. Qadariyah yang asli. Qadariyah ada dua. Qadariyah yang asli yang mengingkari ilmu Allah, dengan Qadariyah yang tidak mengingkari ilmu Allah tetapi mengingkari takdir, yakni perbuatan hamba bukan diciptakan oleh Allah, yaitu Mu'tazilah yang nanti akan muncul pada masa tabi'in. Sedangkan Qadariyah yang asli yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhani muncul pada masa sahabat. Oleh karena itu Ibnu Umar dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum berlepas diri dari mereka, yakni mengkufurkan mereka, karena hakikat dari mazhab mereka, manhaj mereka adalah mengingkari ilmu Allah, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Barangkali masih belum hilang dari ingatan kita hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan dari jalan
Ibnu Umar dari ayahnya Umar bin Al-Khattab yang menyaksikan kejadian Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dan asal dikeluarkannya hadis ini oleh Ibnu Umar karena pertanyaan dua orang tabi'in yang merujuk kepada manhaj para sahabat, bahwa di sana ada satu kelompok yang mereka membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran tapi sesuai dengan tafsiran mereka, yang mereka menolak takdir. Maka Ibnu Umar berpesan kepada orang, sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Ini Qadariyah yang asli. Firqah yang keempat, Murji'ah, ada pada masa akhir sahabat. Nah, keempat firqah ini berhadapan langsung dengan para sahabat. Dan kita harus mengambil keputusan. Imma kita benarkan manhaj sahabat, bahwa kebenaran ada pada sahabat, atau kita benarkan firqah-firqah itu atau salah satunya. Kalau kita timbang dengan Alkitab dan Sunnah, maka kebenaran ada pada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu manhaj para sahabat tafriq, pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Pada pasal ke-10 barangkali besok insyaallah akan saya bahas beberapa contoh kesesatan yang menyalahi manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka materi kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu yang sangat berharga dan singkat, dan saya harus menjawab beberapa pertanyaan antum. Jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Amdad hafizahullah ta'ala. Ada banyak pertanyaan yang sampai ke panitia. Mudah-mudahan kita bisa jawab satu persatu dengan keterbatasan waktu yang ada. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa yang harus kita lakukan atau apa sikap kita jika mengetahui orang yang mengejek salah satu sahabat karena sahabat tersebut membawakan hadis yang bertentangan dengan fikih ibadah yang dia anut? Apakah orang tersebut langsung keluar dari Islam? Jazakallahu khairan. Orang tersebut tertuduh di dalam Islam dan dicap sebagai ahli bid'ah jika telah ditegakkan hujjah, karena dia mencela, menuduh sahabat, mencela, mencaci maki seorang sahabat. Para ulama membahas ini, sahabat siapa yang dicaci. Kemudian secara umum, maka orang yang mencaci maki para sahabat, walaupun tidak sampai mengkafirkannya, satu orang sahabat saja, maka sebagian ulama mengatakan zindiq orang itu, munafik. Saya bawakan perkataan Al-Imam Abu Zur'ah di muqaddimah kitab kita ini. Halaman 8 dan 9. Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seseorang yantaqisu, yang merendahkan, yang menghina, mencaci maki
ahadan, salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, salah seorang saja, maka ketahuilah, fa'lam annahu zindiq, sesungguhnya orang itu munafik. Karena hanya orang-orang munafik yang menghina dan merendahkan sahabat. Ayatnya tadi pada pertemuan yang pertama, pada bagian yang pertama saya telah bacakan. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ini kata Imam Abu Zur'ah, disetujui oleh para ulama. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan tertuduh keislamannya, diragukan keislamannya. Karena yang membawa Al-Quran, menyampaikan hadis para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bukan yang lainnya menyambung. Kalau para sahabat telah diragukan, dihinakan, berarti merendahkan apa yang mereka sampaikan itu. Ya, maka sekurang-kurangnya dia tertuduh keislamannya. Apa benar dia Islam? Diragukan keislamannya, sehingga Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan zindiq, munafik. Kalau bukan munafik asli, maka dia telah mengikuti cara-cara kemunafikan, amal orang-orang munafik. Kalau mencaci maki sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakrin yang keutamaannya datang dari hadis-hadis yang begitu banyak yang langsung disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih besar lagi kalau mengkafirkan seluruh para sahabat atau merendahkan seluruh para sahabat, maka ijma' para ulama dia keluar dari Islam. Karena dengan sendirinya tujuannya adalah untuk membatalkan Islam. Karena yang menyebarkan, mendakwakan Islam setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kalau mereka telah tertuduh, maka tertuduh juga apa yang mereka sampaikan dan bawa. Dan itu yang dimaksud oleh kaum zindiq ini. Iya, silakan. Jazakumullah khairan. Pertanyaan kedua, bismillah, afwan Ustadz, ana baru belajar tentang manhaj. Yang ingin ana tanyakan adalah bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa manhaj yang kita pelajari atau ikuti saat ini adalah manhaj yang benar, atau juga kita berguru dengan guru yang benar. Sedangkan kita ketahui saat ini banyak ustadz, golongan atau orang-orang yang mengaku membawa Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Bagaimana hal tersebut Ustadz agar ana tetap istiqomah dalam manhaj ini? Jazakallah khairan. Ini juga pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin, para pemuda yang mereka ingin bermanhaj dengan manhaj yang hak ini. Oleh karena itu mereka harus pertama tentunya belajar kepada ustadz yang manhajnya jelas dan disaksikan oleh ahli ilmu, manhajnya lurus. Benar. Karena pengatasnamakan dakwah salafiyah
banyak. Tapi sebagian manhajnya ikhwani. Sedangkan manhaj salaf dalam penerapannya tidak ada, atau telah bercampur dengan kekeruhan, dahan, seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca juga duduk di majelis ustaz yang ma'ruf manhajnya, bukan terkenal dakwahnya, ma'ruf manhajnya, tidak tercampur dengan hizbiyah, harakiyah, siyasiyah, tapi manhajnya manhaj salaf. Dan diketahui oleh ahli ilmu, bukan oleh kebanyakan orang. Karena orang mengatakan, mendakwakan manhaj yang hak, padahal terjadi penyimpangan manhaj dan dia atau mereka telah membuat hizib, kelompok atau sekte, sadar atau tidak sadar. Karena mengikuti manhaj salaf seperti yang kita baca tadi, walladzina ittaba'uhum biihsan. Perhatikan, dan orang-orang yang mengikuti al-muhajirin wal ansar, ini kaum salaf, al-muhajirin wal ansar. Kalau dikatakan salaf itu sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan. Perhatikan kalimat biihsan, dengan kebaikan, dengan benar, bukan pengatasnamaan atau telah dicampuri dengan berbagai macam kekeruhan, kekotoran hizbiyah. Ya. Kemudian juga membaca kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Ini perlu perjuangan, perlu bertanya. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Ya. Jazakumullah khairan. Kemudian soal yang ketiga, Ustadz, apakah bila berangkat kajian bersama-sama dengan keluarga teman dalam satu mobil, apakah itu termasuk ikhtilat? Apabila berangkat kajian bersama-sama dengan keluarga teman dalam satu mobil, apakah itu juga termasuk ikhtilat? Demikian juga dengan keluarga ipar, Ustadz. Jazakumullah khairan. Ada mahramnya tidak? Di sini enggak disebutkan juga, Ustaz. Ya, kalau ada mahramnya tidak. Jika ada mahramnya, ada mahramnya. Terus yang lain. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian, Ustaz, apakah hadis tentang umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan itu hadis hasan atau dhaif? Karena ada yang bilang bahwa hadis itu adalah hadisnya Khawarij gaya baru. Perkataan jahil.
bahkan 100% jahil, menunjukkan bahwa orang yang mengatakannya tidak membaca hadis itu, teks aslinya dan riwayatnya, menunjukkan bahwa orang yang mengatakannya tidak mengerti ilmu riwayat, riwayatul hadis dan dirayatul hadis, atau qawaidul hadisiyah, kaidah-kaidah hadisiyah, yang kalau kita merujuknya dengan insaf, kita harus mengatakan bahwa hadis iftirakul ummah, perpecahan umat ini, telah sah pertama secara riwayat. Kenapa secara riwayat? Karena ada yang meriwayatkannya dengan sanadnya sekalian. Hadis itu dikeluarkan misalnya oleh Abu Daud, oleh Ahmad, oleh Ibnu Majah, dan para imam yang lain di kitab-kitab mereka. Itu kitab hadis. Ini ilmu riwayat namanya. Ada riwayatnya. Siapa yang meriwayatkan fulan? Buka di kitabnya, ada isnadnya, sanadnya. Ini sah secara riwayat. Kemudian yang kedua, sah secara dirayatul hadis, tashih dan tad'if hadis tersebut. Nah, ini harus dipulangkan kepada ahlinya. Orang yang tidak ahlinya di dalam Islam tidak boleh berbicara. Dia harus diam, mendengarkan dan bertanya, bukan berbicara, menjawab pertanyaan, tidak. Maka apabila kita kembalikan kepada kaidah-kaidah ilmu hadis, maka secara insaf kita harus mengatakan hadis tersebut sah. Kemudian yang ketiga, fiqhul hadis, pemahaman terhadap hadis tersebut juga sah. Maka tadi saya katakan, orang yang mengatakan bahwa hadis ini begini begitu serampangan, maka ini jahil, berbicara dengan kebodohannya. Hadis iftirakul ummah cukup banyak. Iya. Jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, ana mau bertanya, siapa saja sahabat yang dimaksud dalam manhaj salaf? Apakah ada sahabat yang menyimpang? Karena ahlul bid'ah juga banyak yang berdalil dengan mengklaim dari pendapat sahabat. Jazakallah khairan. Apa pertanyaan? Siapa saja sahabat yang dimaksud dalam manhaj salaf, dan adakah sahabat yang menyimpang? Karena ahlul bid'ah banyak yang berdalil dan mengklaim pendapat sahabat. Yang dimaksud dengan manhaj sahabat, manhaj secara keseluruhannya telah saya bahas. Ijma' mereka di dalam mengikuti manhaj, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyimpang dari manhaj yang hak ini. Mereka beragama, bagaimana manhaj mereka? Mereka pertama tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Mereka beredar, berjalan bersama Alkitab dan Sunnah. Mereka mengambil agama mereka dari Alkitab dan Sunnah. Kalau ada permasalahan yang belum sampai hadis kepada mereka dan mereka harus memutuskan, maka mereka berijtihad. Kemudian ijtihadnya menyalahi sunnah. Ketika sampai sunnah kepada mereka, maka mereka merujuk kepada sunnah. Walhasil mereka sepanjang hayat kehidupan mereka tidak akan pernah keluar dari Alkitab dan sunnah. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala secara keseluruhan
menyatakan radhiyallahu anhum. Kalau orang per orangnya tidak ada yang maksum, ada yang salah dalam ijtihadnya, karena itu ada perselisihan di antara mereka. Tapi sikap beragama mereka semua satu padu di dalam manhaj dan akidah. Dan tadi telah kita bahas. Ya. Kemudian ada beberapa pendapat, barangkali pendapat fikhiyah, masalah-masalah fikhiyah, masalah-masalah ahkam. Sebagian sahabat berpendapat begini. Nah, itu perlu kita contohnya, tafsil. Kemudian sahkah riwayat itu dari sahabat? Betul tidak sahabat anu mengatakan seperti itu? Harus diteliti, harus tafsil dulu. Apa? Yang mana? Karena telah kita bahas tadi, beberapa riwayat disandarkan kepada sahabat, ternyata riwayat-riwayat tersebut bohong. Iya. Ya, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan? Mohon tanggapannya Ustaz. Apakah itu tidak bertentangan dengan kaidah laukana khairan lasabaquna ilaih? Ya, yang dimaksud di situ adalah para sahabat. Bukan umumnya kaum muslimin. Para sahabat, ijma' mereka. Nah, itu yang saya katakan tadi, ada riwayat yang sah tetapi maknanya telah diubah. Ya. Tadi. Yang kedua, riwayat halaman 116, riwayat-riwayat yang sah sahih atau hasan tetapi maknanya telah diubah seperti ini. Itu kan asalnya dari perkataan sahabat. Maksudnya ijma' sahabat, muslimun di situ para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kalau yang dimaksud selain sahabat, maka ijma' ulama, bukan kaum muslimin serampangan dan sembarangan. Terus Bismillah, semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan Ustaz. Amin. Yang dimaksud dengan mengkafir-kafirkan orang itu seperti apa Ustaz? Karena banyak sekali orang memfitnah kajian-kajian sunnah, suka mengkafir-kafirkan. Jazakallah khairan. Pengajian sunnah, dakwah salafiyah sangat jauh dari mengkafirkan manusia. Karena hak mengkafirkan manusia adalah hak Allah dan Rasulnya, bukan hak kita. Kita mengikuti, dan orang yang paling tahu tentang itu tentu orang alim, ahli ilmu. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak kafir. Hak mengkafirkan adalah hak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ahlus sunnah tidak gampang, tidak seenaknya, tidak semaunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak dengan kebodohannya mengatakan langsung fulan kafir, tidak. Tapi kalau penjelasan secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan adalah kafir. Yakni pengkafiran ada dua macam. Pengkafiran secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan oleh manusia dia kafir. Ada yang ta'yin, ditentukan ABC-nya, fulan kafir. Ini perlu ditegakkan hujjah kepada fulan. Dan ini manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
Adapun ahli bid'ah itu sangat mudah, ringan sekali mengkafirkan karena manhaj mereka dibina atas dasar kejahilan dan hawa. Siapa yang tidak sepaham kepada mereka, maka mereka mengkafirkannya. Contoh yang terbaik bagi kita adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ketika Khawarij mengkafirkan mereka, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, bahkan yang sebelumnya Utsman bin Affan dan lain-lain para sahabat radhiyallahu anhum, apakah Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya membalas mengkafirkan mereka juga? Jawabnya tidak. Lihat keadilan para sahabat. Khawarij mengkafirkan Ali, Ali tidak membalas mengkafirkan mereka karena tidak ada dalil untuk mengkafirkan mereka. Oleh karena itu hadis-hadis Khawarij yang Nabi SAW katakan yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya, demikian cepat. Bagaimana kita memahami hadis Rasulullah SAW ini? Lihat tatbik, penerapan para sahabat terhadap Khawarij ketika mereka berhadapan dengan Khawarij. Maka mereka tidak mengkafirkan Khawarij secara umum, walaupun mereka mengkafirkannya. Demikian juga para ulama Ahlus Sunnah tidak mengkufurkannya. Tarikh telah berbicara dari perjalanan warasatul anbiya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih, mahkotanya ulama salaf, orang yang banyak menjelaskan tentang dakwah salafiyah pada masanya saat dakwah ini tidak dikenal oleh manusia. Maka dia dikafirkan, disesatkan oleh begitu banyak kaum madzhab. Tapi apakah Syekh membalas mengkafirkan dia? Mereka tidak. Bahkan Syekh memberikan uzur. Kalau saya yang mengatakan seperti antum, saya kafir karena saya berilmu, sedangkan antum tidak tahu, gitu. Kepada Jahmiyah itu yang mengatakan Allah fi kulli makan. Kalau saya yang mengatakan itu, maka saya kafir karena saya berilmu, tahu bahwa perkataan itu besar, perkataan itu kemungkaran yang besar, kesesatan yang besar, kekufuran. Saya berilmu, kamu yang mengatakan kamu tidak tahu. Begitu kurang lebih makna perkataan Syekh. Tidak ada seorang pun yang dikafirkan oleh Syekh. Walhal Syekh sampai hari ini dikafirkan oleh kaum madzhab, sekurang-kurangnya disesatkan dan lain sebagainya. Lihat Ahlus Sunnah tegak dengan ilmu dan keadilan, ahli bid'ah tegak dengan kejahilan dan hawa nafsu serta kezaliman. Jazakumullah khairan. Soal yang selanjutnya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz terhadap dai yang mengatakan bahwa kaidah laukana khairan lasabaquna ilaih adalah justru ucapan orang kafir sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahqaf? Tidak. Orang itu tidak baca surat Al-Ahqaf, tidak baca ini. Coba baca surat Al-Ahqaf, beda. Ini laukana khairan lasabaquna ilaih. Coba baca surat Al-Ahqaf, beda. Bukan perkataan orang-orang kafirin, bukan. Ada perbedaan yang asasi. Iya, terus.
Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Karena perkataan ini telah diucapkan oleh para ulama. Yang mengucapkan bukan saya yang menulis kitab ini di sini sejak berapa tahun yang lalu. Saya mengambil perkataan itu dari para ulama. Contoh yang terbaik saat ini yang mudah dilacak, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Najm ayat wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Beliau membawakan perkataan ini, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Mana yang antum mau dengerin, pakai Al-Hafidh Ibnu Katsir atau orang ini yang ngomong ini? Yang mana? Jawab. Oh, diam aja antum. Hah? Kurang tegas jawabnya. Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh. Dia membawakan. Apa Al-Hafidh Ibnu Katsir tidak tahu ayat dalam surat Al-Ahqaf? Padahal dia mengarang kitab tafsir. Itu ikutan saya, Al-Hafidh Ibnu Katsir dan ulama-ulama lain. Kalau pada zaman sekarang yang paling sering mengucapkan "lau kana khairan lasabaquna ilaihi", Syekhul Muhadditsin, Imamul Muhadditsin pada abad ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu ikutan saya, Imamul Muhadditsin, imamnya para ahlul hadis, Amirul Mu'minin fil hadis pada abad ini, Muhaddisul Asr. Beliau mengulang, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Apa ulama sebesar ini, imam ahlul hadis, tidak tahu ayat itu? Itu yang ingat saya sekarang. Para ulama biasa dari lisan mereka dan tulisan mereka untuk membatalkan bid'ah, mengatakan "lau kana khairan lasabaquna ilaih." Orang itu membantah karena bid'ahnya sudah tidak laku lagi. Barangkali cukup sampai di sini. Sampai besok di tempat yang lain kita lanjutkan kajian manhaj ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.